Salam Indonesia. Video ini masih berbicara soal rekonsiliasi bank 4 kolom. Temanya juga masih sama, yaitu timing difference. Ini adalah video terakhir membicarakan masalah timing difference. Materi yang diusung adalah bank sudah mencatat, tapi perusahaan belum, dari aspek pengeluaran. Karenanya, video ini kita beri judul Bank sudah mengurang, tapi perusahaan belum. Yang termasuk dalam kategori ini adalah biaya bank atau bank service charge. Itu adalah biaya yang dikenakan bank kepada perusahaan karena pemakaian jasa mereka. Kemudian yang berikut, pajak penghasilan atas jasa giro. Dalam video sebelumnya kita katakan kalau kita mempunyai dana di bank, maka bank akan memberikan bunga atau jasa giro. Jasa giro itu adalah objek pajak penghasilan. Dan karenanya bank atau bank memotong bunga tersebut atau memotong jasa giro tersebut dengan pajak penghasilan untuk disetor ke pemerintah atau ke kas negara. Yang ketiga, cek tidak cukup dana. Mungkin penonton bioskop akuntansi pernah mendengar istilah cek kosong. Jadi cek tidak cukup dana itu maksudnya adalah cek kosong. Seperti apa ceritanya? Misalkan begini, saya mempunyai tagihan kepada Anda. Lalu Anda membayar kepada saya bukan dengan cara tunai. Anda menulis cek. Anda tuliskan di cek tersebut, harap bayar bla bla bla, nilainya 50 juta. Nah, cek itu saya berikan ke bank. Saya setor ke bank untuk ditagihkan kepada Anda. Setelah diproses, ternyata cek Anda tidak ada dananya atau kosong. Nah, itulah yang disebut dengan cek tidak cukup dana atau cek kosong. Jadi ini kesimpulannya, cek yang sudah disetor ke bank, tapi ternyata cek itu tidak cukup dana atau istilahnya kosong. Mekanisme pencatatannya pada saat penyetoran dibukukan sebagai penerimaan. Setelah diproses, ternyata diketahui tidak mempunyai dana. Kalau pada saat setor dianggap sebagai penerimaan, tentu setelah diketahui, mau tidak mau harus kita kurangi lagi. Supaya lebih jelas, mari kita ikuti contoh soal berikut. Dalam bulan Januari 2020, kita asumsikan dibuka rekening dengan setoran perdana 320.000. Berikut ini adalah asumsi transaksi. Biaya ADM bank itu 2.300. Jadi dari kategori yang kita sebutkan sebelumnya, kita hanya ambil contoh biaya administrasi bank. Lalu kita lihat mekanisme pembukuannya di perusahaan, disetor 320.000 sebagai transaksi perdana, dan itu juga sudah masuk bank, juga dicatat oleh bank 320.000. Berjalan bulan Januari 2020, lalu dikenakanlah pada akhir bulan biaya administrasi bank kepada perusahaan sebesar 2.300. Tentu uang perusahaan berkurang. Sementara pengurangan ini belum diketahui oleh perusahaan, jadi ada selisih sebesar 2.300. Mari kita cek saldo. Saldo menurut catatan perusahaan masih 320.000 karena belum dibukukan. Sementara menurut rekening koran sudah berkurang menjadi 317.700 rupiah. Ada selisih saldo, karenanya kita buat rekonsiliasi. Saldo menurut perusahaan 320.000, ini dia tadi. Kemudian saldo menurut catatan bank atau rekening koran bank 317.000, ini dia tadi. Nah, karena bank sudah mengurangi saldo kita atau saldo perusahaan dengan biaya ADM bank, sementara kita atau perusahaan belum, maka saldo kita harus kita kurangi supaya sama dengan
catatan atau informasi dari bank sebesar 2.300. 320.000 dikurang 2.300 dapat 317.700. Sudah sama kemarin. Inilah rekonsiliasi per akhir Januari. Supaya lebih paham lagi, mari kita ikuti cerita berikut. Dalam bulan Februari 2020, ada informasi mengenai biaya administrasi bank. Menurut catatan perusahaan 2.300, sedang menurut bank 2.700. Lalu kita sajikan pula informasi dari bulan Januari yang baru kita bahas sebelumnya. Nah, mekanisme pencatatannya di catatan perusahaan kita bukukan saldo dari bulan sebelumnya 320.000. Sementara menurut rekening koran bank itu ada 317.700. Kemudian perusahaan baru mencatatkan 2.300 untuk biaya administrasi bank yang disebut di sini tadi. Tapi ingat, ini bank tidak melakukan lagi karena apa? Karena ini sudah dibukukan oleh bank pada bulan Januari 2020. Kemudian transaksi ketiga, bank kembali membebankan 2.700 untuk biaya administrasi bulan Februari. Yang ini dia. Berita soal ini belum diterima oleh perusahaan, sehingga ada selisih 2.700. Kita lihat saldonya. Menurut catatan perusahaan, 317.700. Kemudian menurut rekening koran bank, 315.000. Ada perbedaan jumlah antara keduanya. Karenanya kita membuat rekonsiliasi bank per 29 Februari. Menurut catatan perusahaan, saldo per 29 Februari 317.700 rupiah. Sedangkan menurut rekening koran bank 315.000. Di sini juga 315.000. Ada beban administrasi atau biaya administrasi 2.700 untuk bulan Februari yang belum dibukukan oleh perusahaan. Sekarang kita kurangi saldo menurut perusahaan 2.700. Lalu kita lakukan penjumlahan. Saldo perusahaan berubah menjadi 315.000, sudah sama dengan yang di sini. Jadi sudah 2 bulan dengan 2 rekonsiliasi. Tapi yang direkonsiliasi hanya rekonsiliasi saldo awal dan saldo akhir. Sekarang kita kembangkan menjadi rekonsiliasi bank 4 kolom. Pertama sekali kita tampilkan rekonsiliasi bank per 31 Januari dan juga per 29 Februari. Dan kita tampilkan pula informasi mengenai biaya administrasi bank untuk Februari 2020 dan Januari 2020. Nah, kita ingat kembali bahwasanya rekonsiliasi bank 4 kolom itu adalah rekonsiliasi atas 4 komponen. Pertama, atas saldo awal, kemudian rekonsiliasi aspek penerimaan, dilanjutkan dengan rekonsiliasi aspek pengeluaran, dan rekonsiliasi per akhir bulan. Kita lihat menurut catatan bank, saldo awal itu adalah 317.700. Kemudian aspek penerimaan tidak ada, aspek pengeluaran 2.700, sehingga saldo per akhir bulan Februari 315.000. Yaitu 317.700 dikurang 2.700. Kemudian kita bandingkan dengan saldo menurut catatan perusahaan. Menurut catatan perusahaan, saldo per awal bulan Februari 320.000. Dari sini. Kemudian penerimaan tidak ada, tapi ada pengeluaran 2.300. Yang ini dia. Ini sudah dibukukan oleh bank dalam bulan Januari 2020. Baru dicatatkan oleh perusahaan di bulan Februari 2020.
saldo per akhir Februari 2020 adalah Rp317.700. Nah, kalau kita perhatikan dari kolom saldo awal ada perbedaan, kemudian dari kolom pengeluaran juga ada perbedaan, dan tentunya kolom saldo akhir juga akan timbul perbedaan. Perbedaan ini kita rekonsiliasi. Apa-apa saja yang menyebabkan perbedaan? Pertama, biaya bank per 31 Januari sebesar 2.300. Dalam rekonsiliasi, akhir bulan kita lihat dilakukan pengurangan 2.300 untuk saldo. Nah, di sini 320.000 belum kita kurangi, saatnya kita kurangi. Berikutnya juga kita rekonsiliasi adalah aspek pengeluaran, 2.300. Kenapa aspek pengeluarannya dikurangi? Karena yang 2.300 ini sudah tidak dikurangi lagi oleh bank. Bank sudah menguranginya bulan Januari. Nah, yang kita bandingkan adalah bulan Februari. Tentu Februari tidak lagi dikurangkan oleh bank. Makanya kita harus mengeluarkan nilai yang 2.300 ini dari kolom pengeluaran di sisi perusahaan. Kemudian penyebab selisih yang berikutnya adalah biaya bank per 29 Februari. Nah, yang 2.700 ini belum dibukukan oleh perusahaan. Itu akan dibukukan dalam bulan Maret. Sementara kita berbicara ini di bulan Februari. Karenanya kita harus menambahi pengeluaran. Karena perusahaan belum menganggap sebagai satu pengeluaran. Jadi pengeluarannya kita tambahi. Dengan kita tambah pengeluaran, tentunya saldo akhir akan berkurang. 2.700 kita kurangi. Setelah kedua penyebab perbedaan itu kita rekonsiliasi, kita total, saldo awal 317.700 itu sudah sama dengan di sini. Kemudian kolom pengeluaran 2.700 ini juga sudah sama dengan di sini. Dan yang terakhir, saldo per 29 Februari 2020, 315.000 itu sudah sama dengan yang di sini. Demikianlah rekonsiliasi bank 4 kolom untuk kasus di mana bank sudah membukukan sebagai pengeluaran, tapi perusahaan belum. Masih ada satu video lagi untuk melengkapi pemahaman penonton atas rekonsiliasi bank 4 kolom. Ikuti video lanjutannya. Salam Indonesia.